Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Ananda soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Tentunya anandaku semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anandaku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita refresh dulu sejenak ya dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, nadaku. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, siapkan buku tema 3-nya dan alat tulisnya ya. Buku tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Fokus pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Materi kita adalah kenampakan alam dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, apa itu kenampakan alam, anandaku? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam mulai dari dataran hingga perairan. Selanjutnya, anandaku semuanya, ada beberapa jenis kenampakan alam ya. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan untuk yang pertama, untuk lahan perkebunan, untuk peternakan, dan untuk tempat rekreasi. Penduduk dataran tinggi itu pekerjaannya itu sebagai petani dan peternak. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Adapun hasil dari pertanian di dataran rendah adalah padi, tebu, kelapa sawit, kambing, dan ikan lele. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk dataran rendah yaitu petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Yang ketiga, kenampakan alam yang ketiga anandaku yaitu pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Berikut beberapa contoh pemanfaatan pantai. Budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, garam, dan pelabuhan. Adapun mata pencaharian penduduk dataran pantai adalah
nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Apa sajakah kenampakan alam yang ada di daerah tempat tinggalmu? Coba sebutkan. Nah, selanjutnya ciri-ciri sumber daya alam. Siapa yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada juga tumbuh di dataran rendah. Berikut salah satu contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama yaitu padi, ya. Tanaman padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenang oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari yang cukup banyak. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Oke, itu adalah salah satu contoh tanaman yang dapat tumbuh dataran tinggi, dataran rendah, yaitu tanaman padi. Nah, pemberian tugas anak-anakku semuanya. Tugasnya adalah buka halaman 5, kemudian baca teks di halaman 5, lalu isilah tabel yang terdapat pada halaman 6. Jadi, Ustazah ulangi, buka halaman 5, tema 3, subtema 1, baca teks bacaan yang ada di halaman 5, lalu isi tabel pada halaman 6. Yang ketiga, tuliskan masing-masing 2 contoh tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oke anak-anakku semuanya, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Pesannya Ustazah, jaga kesehatan, minum air hangat ya, dan jangan minum es ya. Minum air hangat agar daya imun kalian dapat selalu sehat, dapat bertahan ya. Oke, jangan pernah bosan mengerjakan tugas dari Ustazah dan tetap semangat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.